Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTuber dimanapun berada. Jadi ada pertanyaan di kolom komentar dari salah satu sahabat kita. Bang, saya masih baru nge-YouTube. Saya sudah upload video, tapi tidak ada yang menonton dan juga subscriber saya tidak bertambah. Nah, jadi buat teman-teman yang mengalami keluhan seperti ini ya. Jadi kalau untuk kita sebagai pemula, kalau video kita tidak ada tontonan dan juga subscriber kita itu jarang bertambah. Ada dua faktor. Yang pertama, faktor memang video kita itu kurang menarik. Yang kedua, faktor karena video kita itu masih sedikit. Nah, jadi faktor yang pertama ini yang kemungkinan membuat penonton tidak ada pada video teman-teman. Coba teman-teman tonton kembali video teman-teman. Terserah topik video teman-teman itu tentang apa. Intinya apapun topiknya, usahakan video itu ada target marketnya. Apa yang dimaksud dengan target market? Misal teman-teman buat video vlog atau mancing atau makanan atau hiburan. Nah, di sana di dalam video tersebut teman-teman harus punya tujuan penonton teman-teman itu untuk kalangan apa. Kalau masak misalkan tentunya kalangan ibu-ibu. Nah, ketika membuat video masak, apakah teman-teman sudah menjelaskan? Intinya teman-teman sudah berinteraksi di dalam video teman-teman kepada penonton. Misalkan memberikan kata sambutan kepada penonton atau menyapa penonton. Kebanyakan kasus ketika membuat video kuliner, mungkin ibu-ibu rumah tangga karena belum terbiasa berbicara di depan kamera, malah memilih solusi dengan menuliskan saja di video menunya apa, resepnya apa. Terkadang itu sangat berpengaruh kepada daya tonton di video kita ya teman-teman. Karena untuk membuat video kita itu ditonton oleh penonton, kita harus melakukan interaksi di dalam video kita kepada penonton. Misalkan contoh di awal pembuka, halo bunda-bunda, hari ini kita masak ini dan menunya ini ya. Nih suasana di pagi hari, meluangkan waktu di saat kesibukan, habis nyuci ini segala macam. Intinya seolah-olah di samping kita membuat tutorial masak, kita juga menyapa penonton dan sedikit boleh dikatakan curhat tentang kesibukan kita sehari-hari. Nah, itu sangat berpengaruh dan sangat dibutuhkan dalam sebuah video, teman-teman. Menyapa penonton, jadi membuat penonton itu dekat dengan kita ketika menonton. Nah, di sanalah nanti pertanyaan akan timbul, misalkan dengan bahasa-bahasa curhat kegiatan sehari-hari di samping kita masak, pasti ada salah satu penonton yang akan menjawab, sama bun, saya juga seperti itu, pagi masak, ngantar anak sekolah. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang harus kita pikirkan bagaimana supaya penonton itu berkomentar di kolom komentar kita. Jadi bukan hanya sekedar membuat video, diam saja ditambahkan musik tanpa ada suara kita. Memang untuk memasukkan suara, untuk mengisi suara pada sebuah video itu memang butuh latihan ya teman-teman. Tapi setidaknya daripada teman-teman berbicara di depan kamera seperti ini, saya rasa lebih sulit bicara di depan kamera seperti ini daripada teman-teman hanya bicara di belakang kamera saja. Kalau mungkin misalkan suaranya itu salah, teman-teman masih bisa hapus. Lain hal kalau bicara seperti ini. Kalau bahasa kita salah, ya kita harus ulang lagi dari awal video kita. Kalau tidak, kita harus potong-potong video kita. Dan itu butuh proses yang cukup lama juga ya teman-teman pengeditannya. Nah, jadi intinya agar video kita itu dapat penonton, buatlah sebuah video yang ada tujuan marketnya, ada tujuan penontonnya. Mengajak penonton di dalam sebuah video. Jadi melakukan interaksi, berbicara di dalam video, menyapa penonton, dan mengeluarkan kata-kata yang memancing penonton untuk berkomentar di video kita. Seperti contoh tadi,
Apakah ada yang sama bunda-bunda di luar sana seperti yang saya lakukan pagi ngantar anak sekolah ini segala macam? Pasti nanti ada yang berkomentar, sama bun, saya juga seperti itu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, faktor yang kedua yaitu karena sedikitnya video itu tadi. Jadi kalau video kita itu sedikit, jadi ini semua jenis tema ya teman-teman. Cuma karena saya mencontohkan pada sebuah tema kuliner saja. Sebenarnya semua topik video, kalau kita tidak melakukan interaksi pada sebuah video, hanya sekedar memvideokan, tapi tidak ada memberitahu apa maksud dari video kita, video ini tentang apa, tentunya itu akan lambat sekali membuat daya tarik penonton untuk berkomentar. Sedangkan rekomendasi itu bekerja bukan hanya sekedar ditonton oleh penonton saja. Like juga berpengaruh untuk perkembangan rekomendasi video kita. Dan komentar juga berpengaruh untuk perkembangan rekomendasi kita. Semakin banyak like, semakin banyak komentar di kolom komentar, maka sistem YouTube akan membaca bahwa video kita itu sangat diminati dan disukai oleh penonton. Jadi bukan hanya sebuah tontonan saja, komentar dan like juga butuh. Maka timbulkanlah kata-kata di dalam sebuah video yang memancing komentar kepada penonton, tapi yang sopan ya teman-teman. Nah, faktor yang kedua ini, pengaruh video kita masih sedikit. Jadi buat sahabat YouTuber pemula yang masih memiliki 5 atau 10 video atau 20 video pada channelnya, itu memang hal yang umum kalau rekomendasi itu masih kecil. Karena masih minimnya video kita, karena masih sedikitnya video kita untuk bersaing di platform YouTube yang mungkin sudah banyak ya teman-teman. Jadi apa tema yang kita buat, apa judul yang kita buat. Tentunya judul-judul tersebut, topik-topik atau tema-tema yang kita buat tersebut sudah ada sebelumnya di YouTube. Dan channel-channel lain juga sudah membuat tema tersebut. Nah, ketika video kita itu masih sedikit, baru mulai bergabung, bersaing di dunia YouTube, tentunya video kita itu akan terletak pada posisi paling bawah. Karena sebelumnya sudah banyak video-video yang dengan topik yang sama bersaing di tingkat atas. Nah, itu butuh proses. Bagaimana supaya video kita itu juga bersaing dalam hal rekomendasi agar video kita itu setara dengan video-video yang sudah ada tersebut. Makanya untuk proses hal tersebut ya memang butuh waktu. Makanya semakin rutin kita upload video, semakin rajin kita upload video, itu gunanya agar video kita itu semakin banyak video kita, maka semakin kuat video kita untuk bersaing dengan video-video yang sudah ada sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang saat sekarang masih kesulitan mendapatkan penonton, ya sabar saja. Itu hal yang biasa. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Yang penting konsisten saja. Dan tetap fokus membuat video yang seperti itu tadi. Berinteraksi pada penonton. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.